Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Wei melawan Lazaro Bruson Baptista. Permainan ini terjadi pada 3 Juli 2015. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Wei sebagai putih dan Lazaro memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 pembukaan Sisilia, lalu kuda F3 dan E6. Dilanjut kuda C3 dan pion A6, mencegah kuda dan gajah naik serta persiapan pion B5 sewaktu-waktu. Wei gajah ke E2, persiapan rokade pendek dan kuda ke C6. Dilanjut pion D4, mengajak pertukaran pion sekaligus membuka jalur untuk gajah. Penawaran diterima. Setelah pion kali pion, tentu dimakan kembali dengan kuda. Lazaro menteri C7 dibalas dengan rokade pendek oleh Wei. Hitam melakukan pengembangan perwira dengan kuda F6. Putih pun juga sama dengan gajah E3. Lanjut gajah E7, persiapan rokade pendek. Dan Wei memainkan pion F4. Yang saya tahu, jika putih memainkan pion F4, maka ini bisa jadi pertanda bahwa pemain tersebut akan bermain dengan agresif. Oke, dibalas Lazaro dengan pion D6 dan Wei raja ke H1, mengamankan raja dari diagonal terbuka, dan ini semakin jelas jika putih akan bermain dengan serangan agresifnya. Dan di sini Lazaro memainkan rokade pendek. Wei melanjutkan dengan menteri E1, persiapan menteri ke G3. Dan pertukaran kuda terjadi karena Lazaro memakan kuda dengan kuda. Tentu dimakan kembali dengan gajah. Lazaro pion B5, persiapan gajah ke B7. Ya, tentu Wei menteri ke G3 dan sudah jelas gajah ke B7, menyerang secara tidak langsung diagonal raja. Dijawab dengan pion A3, mencegah pion naik ke B4. Sementara permainan sayap raja sampai di sini, dan Lazaro membawa benteng A-nya ke D8 untuk membantu mensupport petak pusat. Wei pun juga demikian, benteng A ke E8, tentu dengan ide yang sama. Lanjut benteng naik ke D7, sebuah pertanda jika benteng ini akan ditumpuk perwira, ya entah menteri ataupun benteng. Wei melanjutkan dengan gajah D7, persiapan pion ke E5, dan ancaman itu pun diabaikan saja dengan menteri ke D8. Dilanjut menteri ke H3. Ya, masih dengan ide yang sama. Pion E4 mengancam kuda, dan jika kuda pergi menteri kali H7 skakmat. Untuk berjaga-jaga ancaman itu, maka pion G6 dimainkan. Lalu pion F5, gerakan pembongkaran pertahanan hitam. Ya, tentu Lazaro tidak memakan pion, tapi memajukan pionnya ke E5, mempertahankan pertahanannya sendiri, sekaligus menyerang gajah. Gajah mundur ke E3, dan benteng ke E8. Wei memakan pion G6 dengan pion, dan dimakan kembali dengan pion H. Di sini gerakan yang menarik dimainkan oleh Wei, yaitu kuda ke D5, mengancam kuda. Dia membuang pion E4 agar gajah menjadi aktif menyerang sayap raja. Ya, pengorbanan diterima. Lazaro memakan kuda dengan kuda. Dan ternyata idenya adalah benteng kali F7. Mengorbankan bentengnya sekaligus membuat ancaman skakmat dengan menteri H7. Jika kuda kembali mundur, tentu menteri akan ke E6 diikuti gajah G5. Jadi setelah pengorbanan diterima, raja kali benteng, lanjut menteri H7, skak. Oke, sedikit analisis. Jika raja mundur ke F8, gajah H6 skakmat. Atau jika raja maju F6, pion kali kuda. Ancaman skakmat menteri kali pion G6 dan juga benteng F1 tidak bisa dihentikan lagi. Misal benteng G8 atau gajah F8, benteng F1 skakmat. Ya, setelah pion E4 memberi jalan kabur untuk raja, itu akan sia-sia. Karena benteng F1 skak, raja E5, menteri kali G6, benteng F8,
dan menteri kali E4 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini raja harus ke E6, barulah pion kali kuda skak. Raja kali pion. Ya tujuannya untuk berlari ke sayap menteri. Misal menteri skak ke F7 atau pion C4 skak, raja C6, dan dengan perlahan raja akan aman. Tapi jika tidak melakukan skak, kalian tahu sendiri. Di sini hitam unggul satu benteng. Dan di sini WY mengorbankan gajahnya ke E4 skak. Jika raja kembali lagi, menteri kali pion. Atau raja C4, menteri F7 skak. Pion harus menutup skak dan gajah D3 skakmat. Oke, jadi raja harus memakan gajah dan dilanjut menteri ke F7. Dua ancaman skakmat. Menteri F3 dan gajah G1 atau gajah F2, bisa juga gajah B6 atau gajah A7. Itu juga bisa sih. Berarti 5 ya ancaman skakmatnya. Di sini gajah ke F6 menutup serangan menteri di kolom F. Oke, lanjut gajah ke D2 discover skak. Jika raja F5, tentu benteng F1 akan terjadi skakmat lagi dalam beberapa langkah. Jadi raja harus ke D4. Gajah kembali ke D3 skak. Raja harus ke E4 lagi. Raja dimainin. Oke, lanjut menteri B3. Kali ini ancaman skakmat di petak D3. Raja harus ke F5. Benteng F1 skak. Gerakan ini memaksa raja ke G4. Dilanjut menteri ke D3. Ancaman skak menteri ke E2. Dan entah kenapa, di sini Lazaro memakan pion G2 dengan gajah. Jelas ini adalah gerakan blunder, karena jika raja kali gajah dan menteri A8 skak, tentu raja bisa ke G1 dan raja akan aman. Ya tentu saja raja memakan gajah. Benar. Lanjut menteri A8 skak. Dengan simpel raja ke G1. Dilanjut gajah G5 mengajak pertukaran gajah yang sangat aktif ini. WY memainkan menteri G2 skak terlebih dahulu. Hanya ada 2 petak, G3 dan H4. Jika raja H3, maka gajah kali gajah dan tentu skakmat tidak terhindarkan lagi. Jadi setelah raja H4 tetap menjaga gajahnya, gajah F2 skak. Kali ini raja harus ke H3. Gajah mundur ke E1 dan di sini Lazaro Bruston Batista menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, di sini ancamannya adalah benteng G3 skak. Jika benteng F8, maka benteng kali benteng. Menteri tidak mungkin memakan benteng karena menteri G2 skakmat. Atau menteri A7 skak, raja H1, menteri B7 skak, benteng F3 menutup skak sekaligus skak. Ia hanya bisa ke G4. Menteri G2 skak. Raja H5, benteng H3 skak. Setelah gajah menutup skak, benteng kali gajah skakmat. Oh, ini pas sekali. Bagi kalian yang masih pecatur dasar, saya akan perlihatkan satu variasi kenapa gajah E1 ini bisa membuat Lazaro menyerah. Baik, raja tidak bisa bergerak karena petak H4 dijaga gajah. Jadi gajah E1 ini membantu menjaga dan menguasai petak H4. Tidak ada perwira yang bisa membantu menjaga petak G3 ini. Ambil contoh di sini benteng H8, maka benteng F3 skak. Jika menteri kali benteng, tentu menteri kali menteri skakmat. Lihat, gajah di sini berperan aktif pada skakmat. Dia menjaga petak H4 untuk raja. Atau jika di sini raja pergi, dia hanya bisa ke G4. Menteri G2 skak. Raja H5, benteng H3 skak. Raja tidak bisa bergerak. Setelah gajah menutup skak, benteng kali gajah skakmat. Lihat, siapa yang membantu benteng skakmat raja? Ya, gajah lagi.
Jadi gajah di sini sebenarnya bukan gerakan yang sembarangan ya. Udah sih, itu aja yang ingin saya sampaikan. Permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Wiyi. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.